Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hujan. Pak, kalau Bapak tanya kabar, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, gitu ya? Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Amin ingin minta tolong kepada Nak Junaidi untuk memimpin berdoa ya. Silakan Nak Junaidi. Pak. Marilah teman-teman kita berdoa. Sebelum belajar kita baca bersama-sama ya. Oke, Pak Amin akan absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama Ahmad Junaidi hadir. Hadir Pak. Oke. Arifatul Ainil Iza hadir. Hadir Pak. Ella Faiko hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir nggih? Hadir halangan Pak. Hadir. Berarti hari ini anak-anak insya Allah dalam keadaan sehat walafiat nggih? Oke. Sebelum memasuki materi anak-anak, kita mendengarkan dulu bacaan lantunan surah Al-Qur'an, Quran surah Al-Zalzalah bersama-sama nggih. Kita dengarkan dan kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Zulzilatil ardu zilzalaha wajatil ardu athqalaha Oke, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan lantunan Quran surah Al-Zalzalah. Ya, insya Allah pembelajaran hari ini semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, selanjutnya anak-anak, di sini ada apresiasi materi, yaitu mengaitkan pengetahuan yang anak-anak miliki dengan materi yang berhubungan dengan hari ini ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Anak-anak bisa melihat gambar di layar, ya, ada gambar 1 dan gambar 2. Coba Pak Amin mau tanya untuk Nak Elo, gambar yang sebelah kiri itu gambar apa ya? Oke, betul. Pertanyaannya, kalau terjadi peristiwa tersebut, apa yang terjadi, Nelo? Oke, bisa. Kemudian untuk gambar yang sebelahnya, Nak Junaidi, gambar apa nggih? Orang meninggal Pak. Oke. Nah, intinya dari kedua gambar ini kita tidak tahu kapan
kita akan dipanggil oleh Sang Khalik atau Sang Pencipta. Bisa dengan peristiwa tsunami, gempa bumi yang bahwasanya diketahui bisa mengakibatkan korban jiwa yang tentu sangat banyak. Kemudian tentu kita ingat pada tahun 2019 Desember akhir ya, kita terkena virus COVID-19 di mana itu juga menimbulkan korban jiwa yang luar biasa banyak. Jadi artinya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati anak-anak. Jadi kita harus mempersiapkan, kita harus memiliki bekal untuk menghadapi kematian. Jadi dipahami anak-anak? Ya, Pak. Ya, Pak. Hari ini kurang lebih bisa pemahaman kalian terkait dengan materi kita hari ini. Kemudian anak-anak, di sini Pak Amin akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Kalau kita mau menuju ke suatu tempat, pasti kita membutuhkan rute atau petunjuk lah untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, kita pembelajaran hari ini tentunya ingin ada sesuatu yang dicapai, yaitu tujuan pembelajarannya. Kemudian pertama adalah nanti peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian dari hari akhir, ya, yang tentunya dengan benar. Kemudian peserta didik juga mampu menyebutkan jenis dan tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menghasilkan solusi kreatif terkait hubungan kepada hari akhir. Oke, saya melanjutkan. Jadi di sini nanti Pak Amin akan membagi kalian dalam 3 kelompok, ya, di mana dari masing-masing kelompok ini ada ketua kelas yang mengkomandoni, ya. Jadi yang kelompok pertama itu ada 3 siswa, kelompok 2 4 siswa, dan kelompok 3 itu 3 siswa. Untuk kelompok 1 diketuai oleh Nak Junaidi. Kelompok 2 Nail Faikoh dan kelompok Naimatul Muflihah. Ya, dari kelompok ini ada yang tanyakan anak-anak, tidak ya? Jadi sudah jelas ya bagian kelompok. Ya. Ini untuk pembelajaran, alur pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama itu pembukaan, tadi sudah Pak Amin sampaikan, supaya kita ikuti bersama ya. Kemudian untuk kegiatan inti anak-anak, nanti kalian akan mengidentifikasi masalah. Kemudian anak-anak ada pemberian pertanyaan. Itu nanti ada juga diskusi kelompok yang sudah Pak Amin bagi tadi 3 kelompok. Kemudian nanti ada presentasi dan feedback. Ya. Kemudian anak-anak kegiatan penutup nanti ada anak-anak sama-sama dengan Pak Amin menyimpulkan pembelajaran hari ini itu mendapatkan apa toh. Nah, jadi nanti kita ada kegiatan refleksi. Udah. Jadi yang kita gunakan untuk sumber belajar adalah kelas 5, kemudian Al-Quran dan terjemahannya, kemudian video edukasi tentang tanda-tanda hari akhir, dan juga bisa menggunakan internet. Kemudian di sini Pak Amin akan menampilkan video pembelajaran. Silakan menyimak materi yang Pak Amin sampaikan. Ya, Pak. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 7 dengan tema beriman pada hari akhir ketika kehidupan telah berhenti. Meyakini adanya hari akhir. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir. Karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Oke, itu tadi materi yang Pak Amin bagikan untuk kalian pelajari. Oke, anak-anak, kalau setelah melihat video tadi, kira-kira kalian paham atau mboten nggih dengan materi hari ini? Paham, Pak. Alhamdulillah. Coba kok lemes ya tiba-tiba ya. Coba kalau Pak Amin bilang halo, jawabnya hai ya. Ya, Pak. Oke. Halo. Hai. 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 Halo. Halo. Hai. Halo, Halo, halo. halo. Hai, halo. Halo, hai. Oke. Halo, hai. Oke, terima kasih.
anak-anak, ini ada pertanyaan untuk masing-masing kalian ya. Jadi meskipun tadi Pak Amin sudah membentuk kelompok, tapi Pak Amin ada pertanyaan mandilah untuk kalian ya. Untuk yang pertama coba Pak Amin ingin tanya kepada Nak Alvan. Nak Alvan ada? Masih connect Nak Alvan? Masih Suaranya nggih? nggak tahu. Oh, suaranya nggak ada. Coba yang lain dulu nggih. Coba Nak Fenti, ada Nak Fenti? Pak. Ada. Coba nomor 1 Pak Amin bacakan soalnya Nak Fenti jawab nggih. 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 Nomor 1, sebutkan 3 tanda kecil hari akhir yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apa Nak Fenti jawabannya? Tanda kecil hari akhir itu ya Pak. Gempa bumi, banjir, orang meninggal nggih. Betul. Tepuk tangan buat Nak Fenti. Coba satu pertanyaan lagi nggih. Untuk Nak Firman mana ya kok nggak kelihatan, biasanya paling aktif nggih. Pak Firman izin Pak ke belakang. Oke, nggih. Kalau gitu Pak Nak Muhammad Arif hadir ada mboten nggih? Iya Pak. Oke, nomor 2 Nak, coba sebutkan 2 tanda besar hari akhir yang akan terjadi sebelum kiamat datang. Sebelum kiamat datang. Nggih. Terbitnya matahari Pak dari betul, sebelah barat. mana? Betul, sebelah barat. Kalau terbitnya sebelah barat, kira-kira Nak Arif ini takut atau mboten ya kalau lihat matahari terbit tiba-tiba dari sebelah barat itu? Takut Pak. Takut. Kalau takut, kira-kira hal yang mau dilakukan apa? Hal yang pertama yang semua dilakukan ini? Sholat Pak. Sholat. Sholat ya. Berarti ingat Sang Pencipta nggih? Ya. Nggih, Masya Allah. Nggih. Memang sepatutnya meskipun sekarang belum nampak tanda-tanda hari akhir yang besar, kita ya sepatutnya harus senantiasa untuk mempersiapkan diri, karena namanya kematian itu enggak ada yang tahu, tidak jaminan masih muda, kemudian masih sehat, enggak ada jaminan. Jadi sewaktu-waktu kalau Allah berkehendak kita diangkat, dipanggil, ya kita tidak bisa apa-apa selain mempersiapkan bekal untuk bertemu Sang Khalik. Gitu ya. Oke. Kemudian dari kelompok yang tadi Pak Amin bagikan ada 3 nggih. Dari 3 kelompok ini anak-anak bisa mendiskusikan bersama tentunya tentang 5 soal yang Pak Amin berikan. Nah, nanti setelah dikerjakan dengan sama-sama, tentu kita akan membahas bersama. Silahkan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mengerjakan soal kelompok tersebut nggih. Waktunya 10 menit, silahkan dikerjakan. Oke, sudah 5 menit. Sudah semua anak-anak? Sampun Pak. Alhamdulillah. Disimpan dulu nggih, jawabannya disimpan dulu. Kemudian ada penilaian di sini. Kalau ini tentang kelompok, ada kerjasama kelompok, kejelasan jawaban, hikmah yang disampaikan, itu ada masing-masing poinnya nantinya. Kemudian ini untuk poster yang kreatif juga ada penilaiannya. Kemudian sekarang anak-anak, Pak Amin minta untuk mempresentasikan yang pertama itu tugas kelompok terlebih dahulu nggih. Oke. Pak Amin mau tanya dulu yang kelompok 1. Sudah nggih kelompok 1 nggih? Nggih. Coba kelompok 1 menjawab tentang yang pertama, soal nomor 1. Mengapa umat Islam wajib beriman kepada hari akhir sebagai salah satu rukun iman? Silahkan ketua kelas bisa mewakili jawaban dari teman-temannya. Nggih Pak. Nggih. Pertanyaannya, mengapa umat Islam wajib beriman kepada hari akhir sebagai salah satu rukun iman? Karena rukun iman adalah wajib bagi kita untuk percaya. Salah satunya ialah percaya kepada hari akhir atau kiamat. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Coba nomor 2. Apa hikmah memahami tanda-tanda kecil
dan besar hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Coba perwakilan kelompok 2 bisa memberikan jawabannya. Nggih. Betul, betul. Nggih, betul. Sampun jawabannya. Nggih, jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, coba nomor 3. Bagaimana keimanan kepada hari akhir dapat mendorong seseorang untuk lebih introspeksi diri? Coba kelompok 3 perwakilannya menjawab. Nggih. Itu dengan menyadari bahwa semua amal akan diperhitungkan di akhirat. Betul. Seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Betul, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah memberikan jawaban yang tepat, yang bagus. Insya Allah jawabannya sudah benar. Kira-kira anak-anak pembelajaran hari ini senang apa tidak, nggih? Senang, Pak. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah kalau senang. Kalau kalian senang, Pak Amin juga ikut senang. Oke. Sekarang anak-anak, Pak Amin ada pertanyaan nih. Monggo dijawab, nggih. Yang pertama, apakah kamu merasa memahami makna iman kepada hari akhir setelah pembelajaran ini? Jawabannya apa ya? Paham, Pak. Paham betul berarti. Ya, alhamdulillah. Kita sampai pada kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Bahwasanya yang pertama, iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Ya, kemudian tanda-tanda kecil seperti berkurangnya amanah, banyaknya fitnah, dan munculnya pemimpin yang tidak adil. Kemudian ada tanda-tanda besar seperti matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam dan munculnya Dajjal. Kemudian ada hikmahnya anak-anak. Ketika kita sudah beriman kepada hari akhir, yang pertama bahwasanya menyadarkan manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ya pasti besok akan mati juga, tidak ada yang disembuhkan di dunia ini. Kemudian anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya itu tentang hikmah beriman kepada hari akhir ya. Jadi besok bisa dipersiapkan. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Pak Amin minta tolong lagi kepada Nak Junaidi untuk menutup pembelajaran hari ini, nggih. Monggo, Nak Junaidi. Marilah teman-teman kita berdoa kafaratul majelis. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada salah atau kata perbuatan dari Pak Amin. Pak Amin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.